Menteri Luar Negeri BP Sugiono memperkenalkan staf dan jajarannya saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Utut Adianto. Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 hadir lengkap pada pagi hari ini, Bapak Budi Jiwandono, Bapak Dev Akbar Syafikarno Laksono, Bapak Anton Sukartono Surato, dan Bapak Ahmad Heriawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama sekali tentu saja kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kami dapat memenuhi undangan dari Komisi 1 DPR RI untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri. Pada pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru sekitar 1 bulan 10 hari yang lalu dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada satu kebanggaan dan kebahagiaan bisa kembali di ruang yang begitu penuh kenangan ini. Walaupun sitting arrangement-nya agak berbeda pada pagi hari ini, tetapi saya bahagia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya selama 5 tahun yang lalu bersama-sama, dan saya juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya di penugasan dan jabatan yang baru ini juga tetap ada di Komisi 1, jadi tidak kemana-mana. Pada pagi hari ini saya didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Di samping kanan saya kira juga sudah tidak asing bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, yang biasa dikenal dengan panggilan Pak Tata. Beliau kami tarik dari PT RI New York untuk membantu Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri. Kemudian di sebelah kiri saya juga tadi disampaikan bukan merupakan wajah yang asing bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Saya mohon maaf karena satu Wakil Menteri Luar Negeri tidak bisa hadir karena posisinya saat ini ada di Eropa. Kemarin ada beberapa tugas. Bapak Arif Hafaz Sugroseno. Masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri ini mempunyai bidang tugas yang saya bagi, Pak. Pak Wamen Tata, beliau lebih banyak aktif di bidang-bidang yang sifatnya internal dan multilateral. Kemudian Pak Anies Mata tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam. Kemudian Pak Hafaz, beliau kami tugaskan lebih banyak mengurusi urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional. Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kita juga
memimpin Kementerian Luar Negeri ini secara kolektif dan kolegial. Hadir juga pada pagi hari ini di deretan depan wajah yang tentu saja tidak asing bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Sekjen Kementerian Luar Negeri, calon duta besar, saya tidak tahu apakah nanti jadi Korea Selatan atau tidak. Beliau sudah kursus bahasa Korea. Bapak Cecep Herawan. Kemudian di paling ujung ada Pak Dirjen Amerika dan Eropa, Bapak Umar Hadi. Kemudian di sebelah kiri Pak Anies, Irjen Kementerian Luar Negeri, Bapak Ibnu Wahyutomo. Kemudian ada hadir juga Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Arto. Kemudian Dirjen Kerjasama Multilateral, Pak, saya kenalnya Pak Obed, Pak, panggilannya Pak Obed, namanya Pak Tri Tariat. Kemudian IDP, Ibu Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik. Kemudian namanya satu lagi juga Pak Muksin, beliau adalah staf ahli. Saya mikirnya udah duta besar aja soalnya, jadi kemana Pak? Oh, duta besar Kanada. Kemudian juga ada Pak Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Pak Amri. Dan dan staf ahli Kementerian Luar Negeri, Pak Didin. Kemudian Pak Acep Sumantri. Kemudian ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri, Pak. Jadi belum sempat orientasi. Dan Pak Adam Tugio, beliau juga merupakan staf ahli di Kementerian Luar Negeri. Staf khusus belum ada. Dan beberapa pejabat Eselon 2 Kementerian Luar Negeri yang juga hadir mendampingi saya pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan Bapak pimpinan, ini Bapak semua pimpinannya, dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati, merupakan sebuah kehormatan bagi saya menerima amanah sebagai amanah dan tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai garda terdepan hubungan luar negeri Indonesia. Dan saat ini kami kira merupakan sebuah waktu ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena di tengah dinamika global yang tidak menentu, di mana semakin menajamnya rivalitas geopolitik, kemudian konflik yang masih juga belum selesai dan belum ada tanda-tanda ujungnya berakhir di mana, di Ukraina dan di Timur Tengah, di Palestina, di Gaza. Kemudian diperparah lagi dengan situasi perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan krisis akses terhadap air bersih, di mana situasi geopolitik yang
demikian kompleks dan unpredictable ini menyebabkan terjadinya disrupsi rantai pasok global dan juga semakin meningkatnya trade barrier antara negara-negara di dunia.